ربكم عليكم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم Wajah munasabah ayat. Sesudah orang-orang musyrik menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dengan cara menjelaskan apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diperintahkan, dan apa saja yang diharamkan. Sebagaimana di dalam ayat Qul, katakan wahai Rasul, beritakan kepada seluruh umat manusia ta'alau teh merene kadari ta'alau teh kadari ta'alau kumpul utslu baca olehmu. Jadi di Quran itu ayat Iqra, ayat utslu, ayat naon artil wa
rattilil Qur'an. Ikro. Ikro mah pengertian umum. Bukan hanya membaca dengan lisan, tapi membaca dengan pikiran. Utslu, coba baca. Jadi jangan mempermainkan hukum. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Utslu ma harrama rabbukum alaikum. Coba baca apa yang Allah haramkan atas kalian. Di sini kata ulama, ayat ini ada 5 perintah dan 5 larangan. 5 perintah dan 5 larangan. Tapi Allah dahulukan larangan. Karena larangan nanti kalau tidak dilarang, sesuatu akan terjerumus kepada kesalahan, kehancuran. Maka utamakan larangan. Dab'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dab'ul mafasid, menolak kehancuran, lebih dahulukan daripada memerintahkan kebaikan. Jaga akidah kita dahulukan daripada mengedepankan toleransi yang berlebihan. Dab'ul mafasid, jaga akidah kita. Jaga akidah kita daripada kita mengikuti kemauan orang, kita celaka nantinya. Mending jaga dulu celaka itu, jangan sampai terjadi. Itu kaidah fikih, dab'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini ada bahayanya, ini ada manfaatnya. Tinjau dulu bahayanya. Kalau bahaya semua, jaga bahaya yang lebih besar. Dab'ul mafasid muqaddamun ala anam idza ta'arada al-mafsadatan yurdi aham mafsadat. Di kitab Tasri'ul Janaih dijelaskan, la yajuzu li sultan an yughadir gunun allati yudiku ummatan islamiyah. Tidak diperbolehkan kepada pemerintah bikin hukum, membuat undang-undang yang bisa menyengsarakan rakyat. Seperti membatasi umur nikah, itu nggak boleh. Boleh pemerintah mengadakan undang-undang peraturan secara global, seperti nikah di kabupaten ini harus dicatat. Boleh catat Pak, supaya diakui ke negara. Atau umpamanya di Cipicung, kalau ada yang nikah, jamnya jangan bareng. Ini jam 7, jam 8, boleh itu. Tapi kalau masuk ke ranah agama yang sudah ditentukan hukumnya, nggak boleh. Seperti membatasi usia pernikahan, harus 25 umpamanya. Walaupun barogon, ini nanti ada mafasid di situ, apa? Terjadi perzinahan. Ada maslahat. Hukmul sultan manutun ala maslahat. Undang-undang pemerintah itu tergantung ada maslahat atau tidak. Tapi kalau ada maslahatnya, bahayanya lebih besar, jangan diteruskan. Maka di sini, tidak boleh. Di Islam itu sudah diatur, saksinya harus ada 2. Bahkan saya baca kitab, kalau orang masih belang betong, qobliyah ba'diyah, dijadikan saksi nikah, sah.
mereka itu orang yang alim, yang rajin ibadah. Tidak boleh pemerintah ujung-ujung pokok kalau ada pernikahan saksinya harus dari pemerintah, nggak boleh itu. Kita tasrihul janaih mengatur administrasi mah boleh, nggak apa-apa supaya ya ujung-ujungnya bisa menang duit ongkos tadinya. Tapi dibolehkan kene, diatur gitu. Seperti ngatur Jumat nih masjidnya satu, di sini titik Jumat boleh, tapi nggak boleh mengatur. Seperti khotib nanti ceramahnya ini nggak boleh. Itu sudah ada masing-masing. Maka di sini Allah memberikan contoh. Maka ngaji tafsir kata Allah. Dan paling pertama dilarangan la tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah syai'an dengan apa saja. Jangan menyekutukan Allah, jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu yang paling pertama, paling mendasar. La tusyriku bihi syai'an. Musyrik itu murtad ada tiga, ada dengan i'tiqad. Saya kalau hidup begini saja, nanti tahun 2022 saya akan Kristen, murtad, punya i'tiqad. Atau mang-mang ragu-ragu Tuhan teh aya apa enggak nih? Tuhan teh ada atau tidak? Murtad. Itu i'tiqad. Ada murtad dengan pekerjaan. Awas hati-hati ya Kiai. I'tiqad tidak, tetap pekerjaan itu dilaksanakan itu jadi murtad. Contoh, sujud di depan berhala atau datang ke gereja menghadiri Natalan dengan bizikir kufar, itu termasuk murtad. Datang ke gereja ikut Natalan sambil memakai pakaian orang-orang kufar, pakai baju kan? Itu nggak boleh, murtad itu. Saya buka kitabnya Al-Irsyadul Ibad, masih halaman 45, masih ini badi halaman. Kecuali kalau kita menghadirinya tidak memakai pakaian seperti mereka, tapi dengan catatan banyak di situ. Satu, dianya pemerintah, Pak Acep lah, bupati mengucapkan selamat hari Natal, nggak apa-apa, karena rakyat Kuningan sana Islam unggul. Tapi sekedar itulah mengucapkan gitu, ayat kecemburuan sosial karena hari abdi kiai sana penting nah di YouTube itu dosa itu. Bahkan lamun mengucapkan hari Natal selamat lahirnya Tuhan, anak Tuhan, kafir. Tapi di Indonesia kan ada Natal teh mengucapkan selamat lahirnya Isa bin Maryam, selamat hari lahirnya Isa bin Tuhan bin Allah kan, Tuhan Allah. Tapi di Indonesia mah KBG Natal itu ruyukna karena Isa anak Tuhan. Kecuali di sana. Terus ada lagi kita baca kita kata ulama kalau kita minoritas ditindas, tidak pasang spanduk sebenarnya baru nggak apa-apa. Jadi banyak itu koin-koinnya terlalu. Akhirnya kan kebablasan santri ngagebuk rebana di naon di gereja. Nah, ini perlu dibereskan. Itu murtad kalau kita berpakaian seperti mereka, itu kita murtad. Keluar dari Islam, wajib syahadat. Pak Ustadz, ambil i'tiqad itu bukan murtad i'tiqad, murtad dengan pekerjaan. Jadi ada 3 murtad itu, murtad dengan i'tiqad, dengan ucapan, dengan pekerjaan.
Itu masing-masing ada. Murtad dengan ucapan contohnya Allahu tsalisu salasa. Di Quran cara intahu, berhenti kau mengucapkan Tuhan itu satu daripada yang tiga. Ayah nu gendring santri pakai gendring rebana nu nyanyina anak-anak orang Nasrani itu nyanyi kemusyrikan itu di rebahan. Astagfirullah. Nah gitu. Sayyidina Abu Bakar begitu baginda Rasul wafat, kumpulah Ansar dan Muhajirin di satu kebun Bani Sa'adah, terkenal Sakib Bani Sa'adah, di tenda tempat istirahat, tempat musyawarah. Sebagian berpendapat itu jenazah Nabi masih ada hari Senin itu kumpul musyawarah, karena tidak mungkin ada yang memandikan, kalau tidak ada komando harus ada pemimpin. Sampai terjadi malam hari, malam Selasa, Nabi belum diurus jenazah Nabi. Kata sebagian, di Ansor ada pemimpin, di Muhajirin ada pemimpin. Udah gitu aja. Kata Sayyidina Umar, ini awal perpecahan, tetap harus ada pemimpin satu. Akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini masih muda-muda, punya potensi hebat. Nangis Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kau salah menunjuk orang. Akhirnya kumpul lagi, sepakat Abu Bakar diangkat. Kata Umar, Sayyidina Umar, tidak mungkin kau dekat dengan Rasul, dengan Tuhannya. Tandanya di waktu Nabi sakit, Nabi menyuruh jadi imam ke Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu manusia nomor 2 sesudah Rasulullah. Akhirnya dibeat sampai jam 12 malam, malam Selasa. Kemudian Abu Bakar khutbah di depan kaum muslimin, kumpul, masya Allah, ada tangisan. Rasul masih ada. Aku dijadikan pemimpin, aku tidak mau sebetulnya, tapi engkau jadikan aku pemimpin. Ini amanat dari Allah. Kalau aku lurus, aku betul, dukung aku, bantu aku. Kalau aku salah, tegur, jangan ragu-ragu, turunkan saya. Ayah, pemerintah begitu ayah. Malah ayah ngomong sampai ngomong heula malah. Kemudian berjalan hari Selasa, orang-orang murtad di Mekah sana murtad. Kemudian di sana terjadi nabi palsu. Begitu mendengar berita wafatnya Rasul wafat, banyak yang mengaku nabi, terutama Musalamah al-Kadzdzab. Abu Bakar mengutus orang murtad supaya masuk Islam, kalau tidak bunuh. Kemudian mengutus lagi, engkau ke sana, cari orang-orang yang mengaku nabi, suruh syahadat, kalau tidak bunuh dia. Kemudian yang ketiga, di Baduy, suku Baduy, orang-orang pedalaman Mekah yang kaya-kaya dengan tani, dia tidak mau zakat karena Nabi meninggal. Di perangan tuh Abu Bakar istighfar, kalau syahadat lagi. Zakat adalah pilar daripada pilar Islam. Dengan zakat fakir miskin bisa dibantu, mu'alaf, ada khusus di surat At-Taubah ayat 60. Kalau dia eling taubat, ayo kata Abu Bakar. Tapi kalau tidak, bunuh dia. Karena orang yang tidak memberikan zakat termasuk kafir murtad. Jadi 3 itu sasaran, target Sayyidina Umar. Kemudian berjalanlah 1 tahun 2 tahun Sayyidina Umar bin Khattab. Tahun kedua
di pemerintahannya. Kata Abu Bakar, Nabi terus mendaungkan dakwah. Kalau kita tidak jihad, untuk apa hidup? Kata Abu Bakar. Kita utus Khalid bin Walid jadi panglima besar, menyerang Romawi. Akhirnya diserang Romawi. Itu jenderalnya tadinya Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, Khalid bin Walid. Di tengah percampuran perang tahun kedua itu sudah dapat tuh, orang Islam sudah hebat. Datanglah surat ke Khalid bin Walid bahwa Sayyidina Abu Bakar meninggal, sekarang digantikan oleh Umar bin Khattab. Engkau jadi panglima, ganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid, surat itu dia tidak marah mendengar diganti. Dan biasa gitu, mengganti presiden, ganti panglima itu biasa. Tapi dia rahasiakan. Kemudian menghampiri Abu Ubaidah. Kata Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, engkau sudah dapat surat? Ya. Dua-duanya soleh semua. Dia merahasiakan itu. Karena kalau diumumkan, prajurit itu lagi enak-enaknya perang, kemudian diganti jenderal, kacau nanti. Akhirnya mendapat kemenangan. Sebelum Abu Bakar Siddiq mengutus pasukan ke Romawi, kata Abu Bakar Siddiq, awas ingat, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang dewasa. Kalau ada orang yang di gereja-gereja lagi sembahyang, lagi ibadah, jangan kau ganggu. Wah, ini toleransi ya. Ulah diganggu ikut. Tapi ulah asup oke. Doa menang congcor di gereja. Alhamdulillah, ini toleransi sudah diajarkan dari dulu. Kemudian panggillah putrinya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, saya jadi pemimpin, alhamdulillah, makan saya sederhana. Di rumah perabotan saya sederhana, pakaian saya sederhana, gaji saya diambil setengah, setengahnya disedekahkan. Tapi saya bapak titip, kalau bapak meninggal masih ada barang-barang rakyat. Satu unta, itu unta di depan, itu unta rakyat itu. Barangkali itu kan dia. Kedua, ada pembantu rumah tangga. Yang ketiga, ada karpet sudah lusuh untuk menerima tamu negara. Kalau bapak meninggal, antarkan ke Sayyidina Umar. Luar biasa. Saya presiden begitu. Urun di rumah negara ini, weh, dipadokan kabeh. Astagfirullah. Kau lamun nyalon gede ke, tahun dia nges bagi. Nu rakyat tadi manfaatkan, eta kok makajeun kan ke di akhirat dilaknat ku Allah, dihisab eta. Maka ngaji sejarah gitu, insyaallah aya ieu wajan di penataran calon bupati buat camat gitu Pak Isa. Baca sejarah nu opat teh sugan bae rada eling. Amin. Jadi itu toleransi diajarkan di Abu Bakar. Ini fondasi la tusyriku bi syai'an, jangan menyekutukan, menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Itu perintah, larangan. Cuman tengah-tengah diselang oleh Allah. Biasanya larangan dulu nih 5, diselang dengan perintah. Wa ahsinu bil walidaini ihsan. Kenapa diselang? Ini larangan, 5 larangan,
5 perintah, cuma perintah ini dimasukkan ke larangan, saking penting-pentingnya. Jadi hablum minallah yang paling pertama, la tusyriku billah, jangan musyrik. Kemudian hakul adami, hablum minan nas yang paling penting, wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada kedua belah orang tua. Mata untung jimat teh hiji di omat-omat tinggal indung bae jimat teh diusapan supaya dinaon disimpan rapi-rapi. Masya Allah, anu ayah ibu kene beruntung. Kita harusnya ngusukin ayah ibu terjadi Allah. Begitu ibu kita meninggal, kata malaikat, kata Allah, mata tillati rahim tuka iya. Meninggallah wanita yang aku kasihan kepada engkau karena wanita itu. Jadi selagi ada ibu, anak-anak itu dijamin oleh Allah akan diberi rahmat. Begitu meninggal ibu kita, kata Allah, kamu ibadah sendiri, kamu harus capek sendiri kalau pengen rahmat dari aku. Ibu bapak kita hormati, kita berikan apa saja. Sayyidina Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, kaya luar biasa, wali besar, kaya, pengarang Maulid Sintul. Tapi bila tidur di bawah kaki ibunya di atas, di depan disiapkan. Habib Ali Al-Habsyi, wali besar, tidur di bawah. Kata ibunya, nah jangan di situ, engkau ulama besar, engkau dipandang oleh orang. Kata saya Habib Ali, ibu sengaja saya tidur di bawah. Bila mana ibu mau ke WC, mau apa, tinggal kaki ibu goyangkan kepada kepala saya, sentuh kepala saya dengan kaki ibu, nanti saya bangun. Tidur di bawah ibunya diranjang jadi bawah supaya kau ikuti KB, karena anakmu takut tidak makan. Asup KB dipijen peranakan anak karena takut tidak makan, takut miskin. Ini haram nih, kecuali kata ulama menjarangkan atau istri kita sudah repot, menurut dokter ini tidak mungkin bisa hamil lagi, atau kalau hamil juga beresiko, nah itu boleh. Yang kedua, yang ketiga, nah nunda cukup kata Allah, aku yang memberi rezeki bukan engkau. Wa iyyahum, kamu diberi rezeki dan anak-anak kamu aku berikan rezeki. Jangan dibunuh karena takut makan bareng, karena takut tidak punya apa-apa, karena takut anak banyak bisi tebenghar, itu enggak boleh. Yang ketiga, larangan Allah, wala taqrabul fawahisha. Jangan kau mendekat-dekati kepada zina atau dosa besar apa saja. Taqrabu, mendekati zina saja jangan, enggak boleh. Ma dhahara minha wa batan, baik yang terlihat atau yang tersembunyi, jangan. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, jangan. Kemudian larangan Allah, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Jangan membunuh nyawa ayeuna, masya Allah sarojeng hayam nyawa jelema. Jangan membunuh kecuali dengan haknya, yaitu kisos. Atau dibunuh karena dia murtad, tidak mau masuk Islam lagi, bunuh. Atau dia meninggalkan sholat 2 waktu. Duhur dia tinggalkan karena malas, asar dia tinggalkan karena malas. Begitu maghrib masuk disuruh tobat kau. Kodok tadi, duhur asar kodok, dia nggak mau, saya malas. Kalau meninggalkan 2 waktu sholat, bunuh. Nah itu namanya
allati haram. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu adalah wasiat-wasiat dari Allah. La'allakum ta'qilun. Pasti kau akan memikirkannya ayat-ayat ini. Apa dosa zina? Bagaimana dosa membunuh? Kalau orang malamnya tahajud 70 tahun, siangnya puasa 70 tahun. Malam tahajud, siang puasa 70 tahun di masjid baik. Kemudian zina satu kali, hancur amal. 70 tahun hancur dengan zina satu kali. Ada kan perselingkuhan, punten nih kadang-kadang PNS 70% ya kan. Di mana-mana. Banyawan di mana tempatnya? Tempatnya tadi. Aduh, sok aya naon? Perum tak ada tak. Jangan marah nukar itu, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, mudah-mudahan dijaga sebaik Allah. Anak kita segalanya. Perzinahan ini luar biasa dosa besar. Kata Allah, la'allakum ta'qilun, pasti kau akan memikirkan ayat ini. Maka datang ke rumah, baca ini ulang-ulang, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Wala taqrabu. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Larangan Allah keempat. Kalimatnya. Wala taqrabu malal yatim. Jangan engkau memakan harta anak yatim. Termasuk memakan harta anak yatim. Kita tahlilan, kita kumpul-kumpul, bapaknya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Kemudian makanan, jamuan itu dari harta anak yatim, nggak boleh. Hati-hati. Wala taqrabu mala yatim illa billati ahsan, kecuali digolangkan itu lebih baik. Karena harta itu tidak boleh disimpan, kata Nabi. Jangan dibelikan emas, jangan. Bodoh orang dibelikan emas. Emas itu akan habis dengan zakat. Bila mana 1 tahun emas itu tidak terjual, maka 2,5% emas itu wajib dikeluarkan zakat. Maka digolangkan supaya kaya. Nanti sudah besar, sudah balik, kata Allah, hatta yablughu asyuddah. Anak yatim itu sampai dewasa, nih harta kau sebagian nih. Lamun bapakna beunghar, haram mengambil sepeser pun dari harta anak yatim. Takut ya Pak Diding bisi campur jeung urang kawin indungna. Kita perintah kawin teh 2 kilo 4 karena loba anak yatim zaman baheula. Jadi dikawin supaya aman. Kan jadi wali kan. Kalau kitanya pas-pasan, kita biasa dagang penghasilan sehari 50.000. Kemudian kita ngurus harta yatim sampai tidak dagang, boleh mengambil seukuran kerja kita. Kalau kita kerja ini dapat 50.000, sekarang ngurus anak yatim, harta yatim, ngambil dari situ 50.000, boleh. Gitu. Kemudian perintah Allah wa auful kaila, yang kedua. Wa auful kaila. Jujurlah di dalam takaran, wal mizan, timbangan, bil qis, apa saja, jualan beras apa saja, jujur, jangan dikurangi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memerintahkan kecuali sekuat. Terus apa lagi? Wa idza qultum, bila mana engkau bicara, termasuk aksi gerakan apa saja, fa'dilu. Kamu harus adil, ihdilu wa aqrabu lit-taqwa. Walau kana dza qurba, biarpun dia kerabat tapi salah, adili. Gitu. Itu terjadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lagi sarapan pagi. Di waktu tadi nyambung dengan cerita tadi. Abu Bakar wafat, kemudian Abu Umar bin Khattab 1 tahun jadi pemerintah
berita datanglah seorang wanita membawa anak. Wahai Sayyidina Umar, ini cucumu. Kata Sayyidina Umar, engkau siapa? Aku Fulanah binti Fulan. Cucu dari mana? Anak aku Abdullah. Kemudian anak aku adalah Abdurrahman, Abi Sahmah. Ini anak siapa? Ini cucumu. Anak engkau yang bernama Abu Syahmah. Di satu malam dia mabuk, minum minuman keras. Aku ketiduran di depan rumah, kemudian aku diperkosanya. Ini anaknya hasil itu. Masya Allah, kata si Umar. Tunggu di sini. Jadi Umar jalan ke rumah Abu Sama. Tiba-tiba Abu Sama lagi sarapan pagi. Kata Abu Sama, ya waladi, hadza akhiru tu'amik. Wahai anakku, hari ini sarapan terakhir bagi engkau. Kaget Abu Sama. Engkau pernah mabuk di satu malam. Ini. Engkau kemudian tidak sadar memperkosa wanita. Nangis Abi, ya betul Abi, Bapak. Itu anak sekarang datang membawa anak. Buruk datang ke alun-alun, diranjam Sayyidina Abi Syahmah, dicambuk oleh siapa? Bapaknya. Walau kana taqul wa bi ahdillah aufu, dan janji-janji kepada Allah aufu, laksanakan, tepati janji, karena al-wa'du dain, janji itu adalah hutang. Wa'fu dzalikum wa dzalikum wasaqum bihi la'alakum tadhakkarun. Itu adalah wasiat-wasiat dari Allah langsung kepada kita. La'alakum tadhakkarun. Niscaya engkau akan memahaminya, memikirkannya, mentelaah, tadabbur, tafakkur. Ini adalah perintah dari Allah. Wa annis wa anna hadza, dan ini adalah itu larangan tadi, nggak boleh zina dan sebagainya. Hadza sirati mustaqim, inilah jalan aku, kata Allah, jalan yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan-jalan Allah, wala tattabi'u subul, jangan mengikuti jalan-jalan setan, jalan-jalan yang menyeleweng daripada kebenaran. Nanti fatafarraqa, engkau akan berpisah, bikum ansabili, dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat-wasiat dari Allah, la'allakum tattaqun. Niscaya mudah-mudahan pasti engkau kalau memikirkannya dan mengamalkannya, la'allakum tattaqun, pasti engkau tergolong orang-orang yang takwa. Amin ya rabbal. Summa ataina Musa kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana. Surahullah al-Azim. Insyaallah nanti termasuk ayat kisah minggu depan tentang Nabi Musa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkirna wa fakkir ahlana wa qarabat lana fi dinina. Rabbi